balik lagi di acara yang muda yang menginspirasi bersama gue, Mutu Sabrina Zahra, selaku pembawa acara dari acara ini. Oke, hari ini gue bakal bahas tentang biografi seorang tokoh yang umurnya ini sebenarnya udah gak muda lagi. Namun, perjalanan ini bisa menjadi inspirasi bagi beberapa orang, terutama bagi para pejabat publik nih. Penasaran gak siapa orangnya? Kalau penasaran kita langsung bahas aja. Oke, nama lengkap beliau adalah Muhammad Tamrin, biasa disapa Kiai Tamrin. Beliau ini kelahiran 5 September 1967. Beliau sekarang menjadi anggota legislatif DPRD DKI Jakarta, yaitu di Komisi E yang membawahi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang keperpustakaan nih. Beliau ini sudah menikah dengan Ibu Rinawati dan dikaruniai 3 orang anak, 2 orang putri dan 1 orang putra. Sebelum dia menjadi anggota dewan, yaitu menjadi pendakwah nih Sobat Yami. Beliau mengawali pendidikannya di bangku sekolah dasar di 01 Balai Kambang. Lalu kemudian dia melanjutkan pendidikannya di SMP Islam Panglima Besar Sudirman Jakarta Cijantung, dan kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMK Islam Panglima Besar Sudirman. Yang biasanya orang-orang itu dengernya setaunya ini adalah STM Jerman. Kalau denger STM Jerman pasti orang mengira beliau ini adalah anak nakal. 100% benar, karena beliau ini adalah semasa SMA-nya ataupun STM-nya, dia suka banget nih menjagain teman-temannya ataupun gurunya. Nah, dia walaupun semasa SMA-nya ini bandel, tapi beliau terjun ke dunia dakwah setelah masuk ke Universitas Asyafi'iyah jurusan Komunikasi Islam nih Sobat Yamin. Lalu ia menikah sebelum ia menjadi sarjana loh ternyata. Nah, penasaran gak sih sebelum dia menjadi sarjana udah punya penghasilan tetap belum sih? Tentu belum. Dan beliau juga belum punya pekerjaan tetap, tapi beliau percaya bahwa rezeki itu pasti akan selalu ada. Nah, lalu kemudian dia terus bekerja walaupun belum ada pekerjaan tetap, dan kemudian alhamdulillah keluarganya sekarang sudah merasakan kenikmatan dari jerih payah beliau. Sebelum beliau terjun ke dunia politik, pada awalnya ini keluarganya tidak mendukung ataupun tidak menyetujui sama sekali loh ternyata Sobat Yami. Tahu nggak kenapa? Karena istri dan anak-anaknya ini merasa bahwa rezeki yang sudah beliau dapatkan untuk keluarganya ini sudah lebih cukup. Jadi nggak usah ikut-ikutan terjun ke dunia politik. Namun karena pada tahun 2017 beliau mendukung dan juga membantu dalam masa kampanye calon gubernur pada masa itu, yaitu Anies Rashid Baswedan yang sekarang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Lalu Pak Anies sendiri yang meminta kepada istrinya untuk mengikhlaskan beliau menjadi khadimul ummah ataupun pelayan masyarakat, pelayan rakyat gitu. Setelah pelantikan sebagai anggota dewan, beliau sudah mengadvokasi lebih dari 100 aduan masyarakat per tahun loh ternyata Sobat Yani. Ini aduan-aduannya ini bukan hanya datang dari wilayah-wilayah yang memilih beliau, tapi seluruh wilayah di DKI Jakarta atau bahkan di luar provinsi DKI Jakarta. Walaupun Muhammad Tamrin ini terbilang dari dalam dunia politik, bisa dibilang tidak ada kasus ataupun aduan dari masyarakat yang tidak selesai di tangan dirinya. Nah, hal ini seharusnya bisa menjadi contoh bagi para pejabat publik, khususnya sebagai wakil dari rakyat, mau itu di pusat ataupun di daerah. Nah, di sisi lain, Muhammad Tamrin ini selalu mengusahakan hadirnya peran sebagai ayah dan suami yang baik untuk keluarganya. Beliau mengusahakan untuk selalu makan malam di rumah, ataupun pada bulan ini yaitu bulan Ramadan, beliau mengusahakan untuk tetap buka puasa di rumah bersama keluarganya di tengah kesibukan beliau sebagai anggota dewan ternyata ya Sobat Yani.
Nah, kita doakan nih semoga beliau tetap istiqomah untuk melakukan pekerjaannya hingga masa jabatannya selesai ya Sobat Gami. Oke, segitu dulu biografi dari Muhammad Tamrin yang bisa gue sampaikan ke kalian nih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.